Ignatius Jonan, lahir 21 Juni 1963. Riwayat jabatan publik, Dirut PT KAI 2009 sampai 2014, Menteri Perhubungan 2014 sampai 2016, Menteri ESDM 2016 sampai 2019. Berikut penerapan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan. Bapak Ignatius Jonan menunjukkan empati yang tinggi terhadap kesulitan masyarakat dan berusaha memberikan solusi konkret yang berkelanjutan dan berdampak nyata. Di antaranya, 1. Pemberantasan praktik percaloan tiket melalui penerapan sistem penjualan tiket secara daring. 2. Fasilitas toilet di stasiun yang sebelumnya berbayar diubah menjadi gratis. 3. Seluruh kereta dilengkapi dengan pendingin udara atau AC. 4. Menindak tegas maskapai yang sering delay dan tidak melayani penumpang dengan baik. 5. Menstandarkan tarif dan kualitas bus antar kota agar masyarakat tidak tertipu. Selanjutnya, prinsip akuntabel Bapak Jonan dapat dilihat dari komitmennya untuk mempertanggungjawabkan anggaran PT KAI. Sebelumnya, PT KAI mengalami kerugian mencapai 150 M. Sementara di tahun pertamanya menjabat, PT KAI berhasil meraup keuntungan sebesar 83 M. Salah satu langkah besar yang beliau ambil adalah menarik kembali aset milik PT KAI yang digunakan secara ilegal. Profit tersebut kemudian digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui remunerasi. Beliau berhasil menaikkan gaji kepala stasiun Gambir dari hanya Rp2.750.000 hingga 10 kali lipat. Hal ini berdampak pada peningkatan kinerja dan menekan kebocoran uang negara akibat praktik korupsi. Bapak Ignatius Jonan juga merupakan pribadi yang kompeten. Latar belakangnya di sektor perbankan, beliau manfaatkan untuk membawa pendekatan manajerial modern ke dalam birokrasi. Beliau menegaskan kepemimpinan meritokratis yang menghargai evaluasi berbasis kinerja, pengembangan SDM, dan pemotongan rantai birokrasi yang tidak efisien. Ignatius Jonan bukan hanya pemimpin, tapi juga simbol perubahan yang berakar pada nilai berakhlak. Dalam aspek harmonis, Jonan dikenal merangkul, bukan menggusur. Saat memimpin PT KAI, ia tidak memecat pegawai lama, tapi justru memberdayakan mereka, mengirim ribuan orang belajar ke luar negeri demi pelayanan publik yang manusiawi. Ia juga menunjukkan rasa hormat pada perbedaan, bahkan di lingkungan keluarganya sendiri yang lintas agama. Sementara itu, pada nilai loyal, Jonan teguh pada prinsip kepentingan rakyat di atas segalanya. Ia menolak proyek prestisius kereta cepat jika tak bermanfaat langsung bagi masyarakat, dan memilih memperluas akses BBM hingga pelosok Papua lewat program BBM satu harga. Tidak mencari jabatan, tak takut digeser, karena baginya jabatan hanya alat, pelayanan adalah tujuan. Itulah Ignatius Jonan, harmonis dalam pendekatan, loyal dalam pengabdian. Bapak Ignatius Jonan ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2009 hingga 2014. Tanpa latar belakang teknis perkereta-apian, Pak Jonan beradaptasi cepat untuk membenahi sistem dan berhasil membawa perubahan besar yang positif untuk PT KAI. Kesuksesan itu membawanya menjadi Menteri Perhubungan tahun 2014 hingga 2016. Lagi-lagi, Pak Jonan menghadapi tantangan dan juga capaian baru, yaitu regulasi, keselamatan, dan integrasi antar moda. Selanjutnya, pada tahun 2016 hingga 2019, ia diamanahkan jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sektor yang sepenuhnya baru baginya, tapi dengan kemampuan beradaptasi yang tinggi, beliau dapat mengerjakan semuanya dengan baik. Bapak Ignatius Jonan mengedepankan kolaborasi dengan berbagai pihak yang dapat mensukseskan berbagai macam proyeknya. Di PT KAI, ia bekerja sama dengan pekerja PT KAI itu sendiri, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam proses peningkatan kesejahteraan, pembebasan lahan, serta pengembangan jalur kereta api. Di Kementerian ESDM, ia membangun kolaborasi dengan BUMN, swasta, dan pemerintah daerah untuk pembangunan pembangkit listrik di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Beliau juga menjajaki kerjasama dengan Menteri Energi dan Industri Uni Emirat Arab untuk kerjasama investasi pada proyek energi di Indonesia sebesar 5 miliar US dollar.